Christian yang akan menemani beda minggu di hari PA minggu ini. Tak lupa Kak Susan mengingatkan adik-adik untuk pelayanan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Tio. Kakak Susan undang adik-adik untuk bantu berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 127, Haleluya, Haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Berterima kasih untuk minggu ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan, walaupun melalui daring. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang senantiasa mengikuti ibadah ILMPA melalui YouTube channel gereja kami Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk kakak layan, Kak Teo yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Teo, agar Kak Teo bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya boleh jadi dalam tangan-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur hati kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Ikut nyanyi adik-adik ya. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kak Tio. Nah, Kak Tio kali ini mau memberitakan firman Tuhan untuk adik-adik dengar. Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Mari, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan telah bangunkan kami pada pagi hari ini untuk mau berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari menurut firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah berdoa. Nah, kakak minta adik-adik untuk buka Alkitabnya adik. Mari kita cari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Nah, sudah dapatkan semuanya? Nah, mari kita baca bareng bersama-sama. Matius 20 ayat 1 sampai 16 yang berbunyi, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur.
Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi adik-adik sudah membaca Alkitab ya tentang perempuan, tentang orang-orang upah di kebun anggur adik-adik. Nah adik-adik, Kak Tio mau menceritakan tentang perempuan, tentang orang-orang upah di kebun anggur adik-adik. Nah adik-adik, perempuan orang di kebun anggur ini, Tuhan Yesus menggambarkan tentang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari orang-orang pekerja di kebun anggurnya adik-adik. Nah, si tuan rumah itu pertama-tama ia bertemu dengan orang yang dalam teks Alkitab ini orang-orang pekerja adik-adik, artinya orang-orang yang sudah profesional maupun sudah berpengalaman dalam pekerjaannya adik-adik. Nah, orang-orang tersebut sebelum ia melakukan pekerjaan, si tuan rumah itu melakukan kesepakatan adik-adik untuk upahnya. Mereka diberi oleh tuan rumah itu 1 dinar dalam sehari adik-adik. Lalu si orang-orang tersebut terima adik-adik, ia setuju. Lalu si tuan rumah itu menyuruh mereka ke kebun anggurnya untuk mulai bekerja adik-adik. Nah adik-adik, kira-kira pukul 9 pagi si tuan rumah itu pergi. Kemudian ia bertemu dengan orang-orang lainnya yang menganggur di pasar adik-adik. Mengapa ia menganggur? Sebab tidak ada orang yang mau mempekerjakan dia adik-adik. Biasa saja karena orang itu belum cukup berpengalaman dan kualitas pekerjaannya belum ada adik-adik. Tapi si tuan rumah itu berkata ke orang-orang tersebut, ialah, "Pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu." Dan mereka pun pergi adik-adik ke kebun anggurnya untuk mulai bekerja. Dan si tuan rumah itu memberikan kesepakatan yang sama adik-adik.
1 dinar dalam sehari adik-adik. Nah adik-adik, di pukul 12 dan di pukul 3 petang, si tuan rumah tuh kembali lagi keluar adik-adik untuk mencari orang-orang lain yang mau bekerja di kebun anggurnya adik-adik. Lalu singkat cerita, ketika malam hari tiba, si tuan rumah itu menyuruh mandornya untuk memberikan upah adik-adik. Nah, melalui mandornya, sang tuan memanggil pekerjaan mulai dari mereka masuk terakhir hingga mereka masuk terdahulu adik-adik. Nah, mereka yang mulai bekerja di petang hari itu jam 9, jam 12, jam 3 maupun jam 5 sore adik-adik. Mereka yang mulai bekerja di petang hari, mereka yang masuk terakhir itu diberi upah masing-masing 1 dinar adik-adik. Dan mereka yang bekerja pada pagi hari hingga siang hari pun merasa tidak terima adik-adik. Lalu si tuan rumah itu berkata bahwa tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, demikianlah orang yang terakhir yang menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir adik-adik. Nah adik-adik, dalam cerita tersebut Kak Tio mau menerapkan kepada adik-adik bahwa kita tuh harus bermurah hati adik-adik. Adik-adik semua tidak boleh sombong dan tidak boleh iri hati adik-adik. Nah, dalam cerita tersebut kalau adik-adik tidak mengerti, Kak Tio mau mempergunakan dalam kehidupan adik-adik sehari bahwa si kebun anggur itu adik-adik anggap saja gereja adik-adik. Dan si tuan rumah itu, yang si pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan Yesus. Dan orang-orang pekerja itu ya pengurus-pengurus gereja adik-adik. Ada Pak Pendeta, penatua, diakon, dan semacam lainnya adik-adik. Nah, si tuan rumah ini kan hatinya bermurah hati adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau membukakan gereja untuk kita untuk mulai bekerja, untuk mulai beribadah adik-adik. Nah, disitulah Tuhan Yesus bermurah hati untuk siapa saja yang mau beribadah, yang taat tekun kepadanya adik-adik. Nah adik-adik, Kak Tio mau menyarankan bahwa adik-adik tidak boleh sombong dan tidak boleh iri hati ya adik-adik. Adik-adik harus tetap bermurah hati dan rendah hati kepada banyak orang. Walaupun adik misalnya dapat nilai tinggi, terus adik-adik sombong, adik-adik pamerkan kepada teman-teman adik bahwa, wih, aku nih loh dapat nilai tinggi daripada kamu. Adik-adik jangan gitu. Adik-adik tidak boleh, adik-adik harus rendah hati. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sekian dari Kak Tio. Semoga bermanfaat untuk adik-adik ya. Semangat. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tio. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan. Nah adik-adik, tibalah kita doa syafaat. Nah doa syafaat ini kakak berdoa buat adik-adik, lalu buat orang tua adik-adik masing-masing, dan firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar,
lalu gereja, bangsa dan negara, orang-orang menderita, dan kehidupan sekitar adik-adik masing-masing. Nah, adik-adik harus fokus ya dalam berdoa. Nah, mari lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan telah berkati ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, apa yang adik-adik dengar firman-Mu ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan masing-masing, mau itu di rumah, mau itu di sekolah, dan di kehidupan sehari-harinya. Tuhan Yesus berkati, dan berkati juga adik-adik dalam pelajarannya, walaupun secara online. Tuhan Yesus berkati supaya adik-adik tetap semangat dan tidak malas-malasan dalam belajarnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa buat orang tua adik-adik masing-masing. Berkati Tuhan Yesus dalam pekerjaannya dan dalam kehidupannya keluarga adik-adik masing-masing Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kita juga berdoa buat gereja, khususnya gereja Shalom. Tuhan Yesus berkati dalam pembangunannya, dan Tuhan Yesus berkati dalam pengurusannya, yaitu Pak Pendeta, Penatua, Diakan, dan kakak-kakak lainnya. Tuhan Yesus berkati supaya apa yang dikerjakan dapat lancar menurut firman-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, khususnya bangsa Indonesia, supaya tidak ada lagi perpecahan antara negara-negara lain. Dan Tuhan Yesus berkati juga presiden dan wakil presiden dan pengurus-pengurus lainnya. Tuhan Yesus berkati dalam pekerjaannya, supaya bisa membangun bangsa Indonesia ini lebih baik lagi dan lebih maju lagi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa buat orang-orang menderita, mau sakit, Tuhan Yesus angkat dan jamah penyakitnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkati obat-obatnya yang diminumnya, Tuhan Yesus berkati. Dan Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sudah doa syafaat bersama dengan Kak Leo. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah minggu LKPA minggu ini, kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah boleh selesai ibadah minggu KKTN minggu ini. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik sudah dengar boleh adik-adik terapkan dalam hidup adik-adik di rumah saya.
Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya Yesus memberkati adik-adik layan, kakak layan, beserta dengan orang tua. Ini doa dan ungkapan syukur hati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik.